We ready? Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Aku udah menemukan sebuah update terbaru mengenai Project Spider-Man Brand New Day. Seperti kita tahu ya bahwa sampai sekarang ini untuk projectnya Spider-Man Brand New Day ini udah berjalan selama hampir 3 bulan ya. Semenjak bulan Agustus sampai kepada bulan Oktober sekarang. Jadi mereka masih syuting yang dimana project ini merupakan sebuah project Marvel yang sangat gua tunggu sebelum akhirnya kita akan berhadapan dengan projectnya Avengers Doomsday yang menjadi sebuah titik awal peperangan multiverse yang akan segera terjadi ke MCU yang satu ini cuy, oke? Jadi mengenai projectnya film Spider-Man Brand New Day, seperti kita tahu ya bahwa kemarin itu sempat ada sebuah bentuk insiden karena Tom Holland tuh ketika syuting dia kena sebuah cedera di bagian kakinya kalau nggak salah ya, sehingga pada akhirnya Tom Holland langsung dilarikan ke rumah sakit dan untungnya dia cuma cedera ringan saja ya. Nah jadi kita udah dapat sebuah bentuk 2 update terbaru mengenai projectnya Spider-Man Brand New Day. Yang pertama, kita menemukan sebuah penembakan Mark Ruffalo yang akhirnya beliau kembali sebagai Bruce Banner alias Hulk di filmnya Spider-Man Brand New Day. Karena seperti yang kita tahu ya bahwa ketika di beberapa rumor sebelumnya ada mengatakan kalau Hulk ini akan kembali ke film ini dengan model Savage Hulk alias Hulk dengan tipe awalnya, tipe-tipe pemarah, tipe-tipe pemberontak, tipe-tipe penghancur ya. Jadi bukan sebagai Smart Hulk lagi seperti filmnya Avengers Endgame dan juga serialnya She-Hulk. No, dia akan kembali kepada mode awalnya. Yang rumornya katanya Mr. Lee akan tampil sebagai villain dikarenakan dia ada sebuah koneksi dengan Aunt May di filmnya Spider-Man No Way Home kemarin awalnya ya. Jadi ya bisa aku katakan mungkin saja si Savage Hulk itu akan kembali dengan cara mantra dari si Mr. Lee ini alias Mr. Negatif yang katanya akan muncul ke film ini Pak. Tapi kenyataannya mengenai Mr. Negatif sepertinya beliau tidak akan muncul, melainkan ada sebuah villain lain yang sayangnya belum terungkap ke film ini Pak. Seperti itu ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana caranya Savage Hulk ini akan kembali ke MCU. Karena lagi-lagi cuy, Bruce Banner dan juga alter egonya Hulk ini udah bersatu di filmnya Avengers Endgame sampai kepada serialnya She-Hulk kemarin ya. Jadi well, gue sebagai fans juga kurang tahu bagaimana caranya Hulk versi garang ini akan kembali ke MCU. Nah bisa jadi ya mungkin karena ada sebuah pengaruh villainnya kah atau bagaimana. Well kita kurang tahu aja. Karena di set syuting ini ya kita bisa melihat kalau si Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner yang udah tampak tua ini akhirnya beliau ini lagi di sebuah kasur rumah sakit, kasur evakuasi Pak. Jadi sepertinya Bruce Banner ini akan terkena sebuah kecelakaan yang dimana beliau sepertinya akan kembali sebagai Savage Hulk, entah dengan cara apa ya. Well kita kurang tahu aja karena ya lagi-lagi bentuk beliau udah jadi sebagai Profesor Hulk alias Smart Hulk gitu loh. Jadi ya well kita kurang tahu bagaimana caranya untuk Hulk itu akan kembali sebagai mode marahnya. Karena mohon maaf ya, gue adalah fans Marvel yang udah kangen banget dengan Hulk itu akan kembali dengan mode marahnya. Karena gue udah sebagai fans juga udah jenuh banget dengan Hulk itu ya udah tenang, udah calm sebagai Smart Hulk segala macam ya. Well, gue bisa mengharapkan kalau Hulk itu akan kembali sebagai Savage Hulk di filmnya Spider-Man Brand New Day, entah dengan cara apa ya gue nggak tahu karena masih belum ada sebuah clue mengenai siapakah villainnya, kita kurang tahu ya. Dan bagaimana plotnya kurang tahu juga karena mereka masih dalam tahap proses syuting. Oke, dan bahkan semua para cast-castnya aja juga belum di-reveal semua. Ada yang masih banyak banget yang disembunyikan, terutama mengenai semua siapakah villainnya, siapakah musuh utamanya, dan bagaimana bentuk konfliknya kita kurang tahu. Karena lagi-lagi film ini akan mengambil latar tepat sebelum kejadian filmnya Avengers Doomsday, yang dimana pada akhirnya pesawatnya Fantastic Four akhirnya sampai ke Earth 616 berkat bantuan Dr. Doom versi RTJ katanya. Jadi well kita kurang tahu bagaimana plot ceritanya. Yang jelas hal ini masih sangat dirahasiakan. Oke, jadi mengenai Savage Hulk ini ya gue mengharapkan untuk modelnya please kembalikan versinya The Incredible Hulk kemarin cuy. Karena kalau mereka mau mengambil
dengan sebuah Hulk yang versi jahat, Hulk yang versi garang kembali. Gua pengen model Hulknya sama seperti filmnya The Incredible Hulk. Karena apa? Kita bisa melihat meski bentuk model ototnya, bahkan wajah garangnya, itu Hulk banget men. Bener-bener seorang monster banget pak, seperti itu. Makanya, well, kalau misalkan Mark Ruffalo akan kembali sebagai Savage Hulk di sini, well, gua pengen untuk model Hulknya akan kembali memakai versi lama. Itu adalah versinya tahun 2008, versinya The Incredible Hulk. Oke, seperti itu. Oke, wow, gokil banget sih. Moga-moga aja ya. Jadi, well, kita kurang tahu bagaimana caranya si Bruce Banner ini akan kembali seperti model Hulk lamanya, dikarenakan pasti dia akan mengalami sebuah kecelakaan yang sangat serius, sehingga pada akhirnya si Bruce Banner udah terpisah dengan alter ego kembali dan bisa dia berubah menjadi mode kemarahannya seperti dulu. Kemudian nextnya kita mendapatkan sebuah bentuk gambar bocoran mengenai aktris Sadie Sink, pemeran di serialnya Stranger Things, yang dimana akhirnya dia terlihat di set syutingnya film Spider-Man Brand New Day, yang dimana kita bisa melihat di foto ini dia terlihat lagi pakai sebuah bentuk jaket hoodie tebal bersama juga dengan si Daniel Jason Crater sebagai sutradaranya di bagian sebelah kanan. Nah, kira-kira peran dia sebagai apa di filmnya Spider-Man Brand New Day? Nah, rumor mengatakan kalau katanya ya dia akan berperan sebagai Gwen Stacy kah, atau Mary Jane Watson kah, atau si perempuannya di komiknya Spider-Man Brand New Day versi komik, siapa namanya gue lupa tuh, Charlie Cooper ya kan. Tapi kita nggak tahu ya dia akan berperan sebagai siapa. Tapi kita menemukan sebuah bocoran khusus di bagian bawahnya. Nah, di mana di foto ini kita bisa melihat bahwa si Sadie Sink ini di bagian kakinya dia memakai sebuah celana tentara dan juga pakai sebuah sepatu boot yang sangat tinggi. Oke, bisa gua pastikan dia bukan berperan sebagai Gwen Stacy atau mungkin sebagai Mary Jane Watson versi MCU. Nope, bukan ya. Dia bukan berperan sebagai perempuan yang seperti cewek-cewek yang suka dengan Peter Parker seperti itu segala macam. No, bukan. Sepertinya gue curiga dia akan berperan sebagai tokoh yang bernama Rachel Cole, yang merupakan murid bagi The Punisher versi Frank Castle, yang dimana The Punisher juga akan tampil perdana ke filmnya Spider-Man Brand New Day setelah serialnya Daredevil Born Again season pertama, yang dimana pada akhirnya Punisher ini berhasil kabur dari penjaranya Wilson Fisk alias Kingpin di bagian post credit scene-nya, sehingga pada akhirnya Punisher itu akan punya sebuah 3 project ya. Yang pertama itu adalah filmnya Spider-Man Brand New Day, yang kedua adalah serialnya Punisher di film solonya Disney Plus nanti, dan juga di serialnya Daredevil Born Again season kedua. Jadi Punisher ini sepertinya akan mendapatkan 3 project sekaligus yang akan siap tayang di tahun 2026. Tapi kira-kira siapakah tokoh Rachel Cole ini? Oke, nah Rachel Cole ini pertama kali muncul dalam komik The Punisher volume 9 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2011. Nama aslinya adalah Rachel Cole, yang merupakan mantan marinir Amerika Serikat yang hidupnya berubah tragis ketika semua keluarganya dibantai oleh para keluarga mafia pada hari pernikahannya. Nah, dalam sebuah insiden itu ya, suami, orang tuanya, dan semua tamunya akhirnya tewas secara mendadak dan juga sangat tragis. Dan tiba-tiba Rachel Cole ini bertemu dengan Frank Castle alias The Punisher di versi komik ketika dia berusaha untuk balas dendam sendiri kepada keluarga mereka. Nah, karena mereka berdua punya sebuah kesamaan ya, akhirnya Frank Castle memutuskan untuk melatih Rachel Cole dan juga menjadikannya sebagai partner dan juga murid dalam perang melawan kejahatan sebagai The Punisher yang kedua, yang dimana pada akhirnya Rachel Cole ini belajar mengenai sebuah taktik perencanaan, senjata, dan juga filosofi Punisher, yang dimana pada akhirnya Rachel Cole ini menjadi murid dan juga anak sekaligus bagi The Punisher itu sendiri ya. Oke, jadi sepertinya Rachel Cole itu akan tampil lebih brutal di versinya MCU Spider-Man Brand New Day, mengingat Daniel pernah mengatakan kalau film ini akan berlatar dengan tema-tema yang sangat dark seperti ala-ala Marvel Netflix punya. Oke,
Oke, jadi sepertinya akan ada berbagai macam adegan-adegan darah, brutal, sadis seperti film-film MCU yang punya rating R-rated. Oke, karena lagi-lagi di film ini ada Punisher serta Hulk. Oke, udah ada Punisher, ada Hulk juga nih. Jadi ya mengenai plotnya dan juga bagaimana bentuk gore-nya sepertinya akan ditampilkan jauh lebih vulgar ke filmnya Spider-Man Brand New Day. Dan semoga saja hal ini bukan sebagai gimmick saja, karena lagi-lagi ketika filmnya Spider-Man No Way Home akan tayang di publik, mereka juga pernah mengatakan kalau filmnya No Way Home akan bertemakan dark. Mana dark? Kesel gua, nggak ada darknya pak, cuma biasa aja sebagai film superhero biasa. Gak ada sebuah tema-tema yang dark segala macam. Enggak, biasa aja sih. Biasa banget sih, makanya gue juga gak mau terlalu ambil sebuah kesimpulan. Tapi yang jelas kalau ada Punisher di filmnya Spider-Man ini ya pastinya ratingnya akan R-rated. Oke, ini buat kamu-kamu ya para fans ya Punisher di versi Marvel Netflix atau mungkin di versinya tahun 2004 dulu ya. Kita tahu ya bahwa Punisher ini adalah superhero Marvel yang suka membantai lawan-lawannya dengan berbagai macam senjata yang paling brutal, men. Brutal parah, oke? Makanya kalau misalkan Punisher punya sebuah role yang begitu penting, dan juga si Rachel Cole ini ya yang akan diperankan oleh Shang ini, mungkin saja perannya akan jauh lebih brutal, oke? Tapi lagi-lagi ya ini cuma sebuah spekulasi saja ya, karena ya kita belum tahu apa peran yang akan diperankan oleh Shang Tsung ke film yang satu ini, dikarenakan kita cuma melihat sebuah bentuk sepatunya aja di bagian bawahnya, yang dimana sepatu ini adalah sepatu tentara banget, men. Sepatu tentara dan juga celananya celana loreng. Nah itu dia, makanya banyak fans Marvel tuh akhirnya berspekulasi kalau sepertinya si Shang Tsung ini akan berperan sebagai Rachel Cole yang merupakan murid sekaligus putri dari The Punisher gitu ya. Wow, gokil sih. Oke, mantap. Oke, jadi ya aktris sekelas Shang Tsung ini akan punya peran yang seperti perempuan tegas dan juga perempuan prajurit yang sangat mematikan, sekelas Punisher lagi. Oke, mantap sih. Boleh nih ya. Jadi mengenai update untuk Spider-Man Brand New Day sepertinya cuman itu aja ya, karena lagi-lagi kita belum dapat sebuah update apapun mengenai project ini. Tapi semoga saja mengenai film ini ya, semoga saja hasilnya bisa memuaskan dan juga bisa menjadi sebuah batu jembatan kepada projectnya Avengers Doomsday serta Secret Wars mendatang. Oke, mantap. Gokil. Waiting for a savior, you're wasting your breath. Is that Robert Downey Jr. doing a Dr. Doom cosplay? Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai update project Spider-Man Brand New Day ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.